Sunnah Nabi ini yang orang mulai campakkan banyak, tetapi ada sunnah Nabi berat untuk kita lakukan, Pak. Tapi semua orang mau, tapi berat. Apa itu? Pernikahan. Ya Allah. Tidak ada orang yang tidak mau menikah sampai 2 kali. Cari mati itu. Laki-laki pembohong. Kalau ada yang katakan saya tidak suka perempuan, berani bale-bale kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأجدادنا وأساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن
إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أن يقولون افتراه أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran bi ni'matillah bilhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah yang sama saya hormati, lebih khusus bapak-bapak, para kaum muslimin, di kesempatan pagi yang amat berbahagia ini, jumpa kembali kita bersama, hadir kita kembali bersama, bersua kembali kita bersama, tiada lain adalah untuk saling mempererat hubungan, silaturahmi, silaturahim, persaudaraan di antara kita semua. Salam dan salawat tercurah selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga-keluarga beliau. Jamaah yang sama saya hormati, kesempatan untuk hari ini singkat untuk kita bersama, oleh karena aktivitas kita yang masing-masing dan kita di hadapan ini sudah disuguhi beberapa makanan. Di hadapanku ini sudah ada nasi goreng, baroncong, onde-onde, sama pisang masak. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangan ini kita doakan panjang umur dan kembali banyak rezekinya. Amin. Amin. Oleh karena kenapa hidup dan kehidupan ini memang silih datang berganti. Ada hal dalam kehidupan kita ini yang kadang kita abaikan, kadang kita campakkan, kadang kita lupakan. Apa itu? Sunnah-sunnah Nabi yang orang sudah mulai lupakan. Padahal Rasulullah mengingatkan, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka yang mengerjakan ini sunnahku, dia senantiasa bersamaku. Sunnah Nabi ini yang orang mulai campakkan banyak. Tetapi ada sunnah Nabi berat untuk kita lakukan, Pak. Tapi semua orang mau, tapi berat. Apa itu? Pernikahan. Ya Allah. Tidak ada orang yang tidak mau menikah sampai 2 kali. Cari tamati itu. Laki-laki pembohong. Kalau ada yang katakan, saya tidak suka perempuan, ay budak di bale-bale kok. Betul. Kata Ustaz, sama jadi nasib dah sama, malaki. Bukannya kimalak kepada siapa, tapi bicara perasaan. Orang yang banyak uang, ada jabatan, ada kedudukan, karena uangnya terlalu banyak, satu jikaran di pikirannya, coba seandainya istriku izinkan, Kak, hai selesai. Ini yang berat. Makanya saya kadang teman-teman bicara, dia bilang, saya ini banyak sudah mengerjakan sunnah Nabi, tapi ada yang berat pernikahan. Walaupun Rasulullah nyatakan gini, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Sunnahku itu adalah nikah. Tetapi kalau Anda menikah, saya mohon maaf, waktu kemarin maulid, saya pulang habis maulid bawa songkolo. Kan kalau maulid itu identik dengan kado minyak, telur, ayam, tumpi-tumpi, onde-onde, sagena, perkadel. Begitu singgah di satu warkop, kita baku rampas. Karena memang ini barang rampasan. Tidak anak-anak, tidak tahu tua yang asal baku rampas. Yang paling hebat itu kalau maulid panitia ya, jangan, nampai di luang. Tapi panitia di sana nak, kalau di sini sama ji. Subhanallah. Begitu kita bongkar ini kado minyak, ada satu anggota berdiri. Tiba-tiba dia ngomong, ini semua min yang ahli neraka. Kita bangka. Duduk kau bos. Kenapa kau bilang kita ahli neraka? Nah ini songkolo ji, kado minyak ji. Ini kan tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah. Ini yang susah. Tidak semua yang dikerja oleh Rasulullah bisa kita kerjakan. Makanya kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi kan terbagi 3 ji. Ada sunnah disebut qauliyah,
Ada disebut sunnah fi'liyah, ada yang disebut dengan sunnah takririyah. Nah kalau ini kan cuma persaudaraan, songkologi. Tiba-tiba dia tinggalkan, kasih duduk, tabe. Kalau kau mau kerjakan seperti Rasulullah, saya mau tanya kok, sudah mau kau menikah? Dia bilang sudah. Istrimu janda atau perawan? Nah karena perawan, berarti salah kok. Itu bukan sunnah Nabi. Karena Rasulullah rata-rata istrinya janda. Satu kayaknya perawan, Siti Aisyah. Yang lain ada lebih-lebih Khadijah. Kita tahu kan bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan sudah status janda. Nah kalau dia janda, berarti kan pernah bersuami. Timbul pertanyaan, saya tanya itu anak, kalau kau tidak pernah peringati maulid, maka kau tidak bisa jawab ini pertanyaanku. Dia bilang apa? Kalau dia janda, berarti pernah bersuami. Betul? Pertanyaanku, siapa suaminya Khadijah? Nah karena Rasulullah suami ketiga itu. Jadi kalau diurut ke suaminya Khadijah, ternyata Rasulullah suami ketiga. Suami pertamanya Khadijah itu namanya Atik bin Al-Makhzumi. Mata ini. Satu anaknya perempuan namanya Hindun. Janda Khadijah, sebagian riwayat sejarah menceritakan Khadijah itu menjanda hampir 2 tahun. Tapi antrian orang-orang Quraisy mau melamar Khadijah karena cantiknya, Pak. Seandainya kita hidup di zaman itu, selesai. Saya mungkin dengan Sul baku bertengkar mana terus. Apa tuh jika negara tuh Sul, apa tuh jika kita? Seandainya, sekiranya dan seumpama. Maka yang kedua, karena meninggal kini, dilamarlah Khadijah oleh seorang lelaki tinggi, badannya bagus, putih, tampan, kaya. Siapa namanya? Abu Hala At-Tamimi. Hampir 2 tahun bersama Khadijah, mati tongi. Coba. Jadi kalau ada di sini bapak-bapak tetangganya ada janda, tiba-tiba datang sama saya, Ustaz, ada janda dekat rumahku, cantik, kaya. Masa? Kenapa? Naksir sama kita. Wow. Bayangkan kalau mau sama saya pasti tanya, Ki, mana suami pertamanya? Meninggal Ki Pak Ustaz. Mati apa? Mati ditikam. Ade. Jadi menikah lagi Ustaz, suami keduanya. Mana suami keduanya? Nah, karena mati tongi. Kenapa bisa? Mati diparangi. Ade. Jadi kalau saya lamar Ki, insya Allah Pak Ustaz, mati dibusur kok. Pasti kan kita berpikir loh. Nah kalau kita mau ikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi seperti pernikahan ini, saya rasa kita tidak sanggup. Kepingin hati mau, tapi perasaan jiwa tak sanggup bertempur dengan istri. Nah itu mau lebih besar segamba ini. Nah itu perempuan di rumah ada. Jangan makin heran. Ini saja dia pegang. Pak, pinjam dulu handphonemu. Nah ketiba saya nomor mati ke. Mati ke. Padahal tidak ada apa-apa. Perempuan itu banyak di sini nama ini. Mulai lihat dulu WA, TikTok, snack video. Tidak lama kemudian masuk di mobil banking. Nah periksa saya, siapa lu transferkan ini Pak? Siapa? Kenapa ada Herlina? Padahal dia lupa kemarin dibayarkan ini apanya? Paketnya. Paket tidak ada ibu, dia bilang tutup apa? Minta maaf Pak, tidak ada kolom rekeningku, istriku sih. Dikirimnya 350. Ini jadi buah bibir pertama dari istri. Muncul kecurigaan. Padahal barangnya dibayar untuk kepentingannya, tapi curiganya tinggi. Wajarlah kalau perempuan itu curiga dengan kita. Tetapi banyak tuh laki-laki pintar Ki. Kalau ada di warkop, selfie. Nampak kira suami istrinya, Ma, ada haji baji. Salam Nabi, selesai tulangnya Pi.
Banyak juga laki-laki begitu, tapi dijawab. Kalau di dokter persis. Tapi tidak bisa kita pungkiri, Pak. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan Rasulullah yang orang lupakan, apalagi dalam bentuk qauliyah, ucapan. Rasul itu tidak pernah berbohong. Makanya sekarang saya lihat pemimpin-pemimpin gampang sekali berbohong, mudah sekali berdusta. Pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Jangan makin dibilang ini RW RT. Ada RT di sini kan? Minta maaf, karena saya baca lagi di media berubah segini aturannya. Makanya saya telepon temanku di DPR, kenapa kau diam semua itu kah? Ini perda berapa kali kau revisi? Nah, pemilihan RT RW, kenapa mesti mengelontorkan anggaran sampai miliaran? Digandenglah Panwaslu, digandeng Tomika, apa gunanya? Nah, sebenarnya kalau mau pemilihan tidak membutuhkan jadi uang, ambil moko saja dos aqua, jangan ki aqua karena bale-bale tong aqua. Aqua bale-bale tong itu, lah karena air pegunungan nampak sumur bodoh. Ini memang hebat sekarang. Dulu kan saya masih ingat pertama pemilihan RT RW, saya panitianya. Dos, baru kertas-kertas dikeluaran di polong-polong. Siapa calon? Ini dibagi-bagi. Ini dikhawatirkan ada kecurangan. Nah, ini curang punya pemilihan RT RW. Ini kan lucu, Pak, sekarang. Makanya saya tanya teman-teman semua di DPR, bicara saya kok di media. Apa semua gunamu itu jadi wakil rakyat? Harusnya kau ngomong. Iya. Ya. Saya kan telepon temanku partaiku P3. Walaupun ada temanku P3 viral kisah. Saya tidak bisa tutupi nih. Di kantor saya sampaikan teman-teman, inilah gunanya kita menjaring caleg. Kita nggak mau tahu siapa yang kita mau jaring. Akhirnya beginilah. Katanya kita ini P3 partai Islam. Iya, kenapa pemilih kita hilang? Karena kita tidak pernah menampakkan keislaman. Saya bicara begitu di kantor P3 waktu rapat kemarin. Saya sampaikan apa? Mana? Idul Fitri kita tidak kelihatan, Ramadan tidak lagi kelihatan, Maulid tidak pernah kau lakukan, Isra Mi'raj lewat. Tidak ada. Dulu waktu saya Maulid sudah kututup ke jalanan. Maulid undang semua ibu-ibu, buat telur 10.000. 10.000 kalau cuma 5 orang satu praksi, berapa je sumbanganmu? Kau 3 juta, kau 2 juta, kau 4 juta, treks, balik ke Bayau. Tapi kau di pasar Ciduk, boleh kau balik Bayau. Nah, karena tidak ada pembolu bayar di Ciduk, boleh kau perlengkapan mayat, nyumaan. Untuk mengingatkan. Makanya tabi. Namanya ucapan qauliyah, ini kan perlu kita jaga, Pak. Makanya Rasulullah nyatakan, usduku iza haddastum. Jaga ini. Lidah ini memang tidak bertulang. Makanya dia enak bicara. Coba kalau lidah tak bertulang, boleh apa ngomong? Tahu ya? Organ tubuh ini hanya 2 yang ada, yang tidak ada tulangnya, lidah dan itu. Kalau ini bertulang selesai loh. Nah, kalau dah bete dan dua tripod kah? Ini kan tidak bertulang, makanya empuk dia. Tapi kapan dia sembarang bicara, selesai. Apalagi kalau dicerita teman-teman tasyawarkom itu, jadi kalau datang talep bakatong ipasulu sengia gini pas tuluki minta maaf, itu bukan anak warkop sebenarnya. Kita anak warkop itu niakat dan selesaikan itene kau saya nggak bayar, selesai. Apalagi di kumpulan dokter ini setiap Jumat saya perhatikan tadi Ajia datang bawa pawah langsung ketong dalekan dan itu nerang nggak. Coba bayangkan, ada yang dapat kuliah songkolo, nak tidak tompai. Tapi itu kan rezeki. Makanya wa ma min da'abatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampai binatang melata sekalipun Allah akan berikan rezeki. Dan yang kita coba-coba lihat itu semut. Semut itu makhluk binatang yang tidak pernah terjadi pertikaian. Dia 4 jenis. Semut merah, semut hitam, kati-kati, gumbe.
Cuma saya tidak tahu bahasa Indonesia ada gumbe. Apa itu, Bang? Apa? Gumbe? Gumbe aja. Hati-hati ki gumbe. Saya pernah setengah mati kakono. Sampai itu ceramah, lama sekali baru bisa ceramah. Satu ketika musim rambutan, saya mau ceramah di asrama haji. Lewat di situ ada penjual rambutan. Woi, nyaman kulit warnanya. Kepingin jiwa ini makan rambutan. Saya kasih tinggal kendaraanku. Beli dulu 1 kilo. Berapa 1 kilo, Jeng? Nah, kali 15. Ayo, sari 2. 30.000. Begitu ku makan, astagfirullah, niat gumbe di situ. Ini lagi gigi. Nah itu bengkak lagi nih. Wah, makanya hati-hati ki, karena ternyata rambutan bisa juga membunuh anak-anak. Lihat makin. Satu ketika temanku yang di jalan Daturi Bandang, dia barusan ke kantor, anaknya makan rambutan. Tenang, kalah. Selesai, Pak. Makanya kalau musim rambutan, nah ada anak kecil tadi di rumah, sungkeang. Lebih dibukakan gini. Jangan kita takut dengan ini tangan tidak bersih. Nah seandainya kita lihat organ tubuh kita paling bersih di tubuh ini, hanya 2 yang nampak kelihatan bersih. Apa itu? Telapak tangan, telapak kaki. Lihat makin. Padahal kalau logikanya ini harus kotor. Tapi tangkasan ini bersihnya kan. Seandainya mukaku sama putihnya ini telapakku, maka pasti gagal. Cuma I'm sorry, this hand white and this face black. Makanya disebut black sweet. Iya loh. Walaupun kita sudah berikan air wudhu apa, cuman ada juga orang memang wajahnya hitam tapi kelihatan bersih. Kenapa? Mungkin dia gunakan betul-betul sunnah Nabi kalau dia berwudhu. Makanya kalau kita wudhu itu, waktu dibasuh ini muka, kan banyak sekali orang di masjid. Padahal kalau wudhu itu, yang namanya muka itu sampai ke sini. Makanya banyak orang saya, wudhu begini kok dek. Itu kan harusnya gini. Dia ini harusnya di belakang daun telinga gini. Makanya Allah ciptakan ini jari-jari untuk semua ada fungsinya. Ini semua ada fungsinya, Pak. Makanya ini paling bersih telapak tanganku. Saya di mana-mana selalu sampaikan kalau ada orang makan, ini sunnah Nabi. Rasulullah kalau makan itu jarang pakai sendok, bahkan sama sekali tidak pernah pakai sendok. Makanya sebagian teman-teman kita ini dia praktekkan. Cuman kita di Makassar susah juga makan tanpa sendok. Kalau makan kicoto, kau makan sumpit. Lalu apa? Nah coto itu 2 yang enak, airnya dan lomboknya. Dagingnya sama aja semua. Lokal kah tidak lokal sama. Yang enak itu coto, airnya. Karena bumbunya yang enak. Dulu kan coto banyak sekali di Makassar. Tetapi banyak juga orang katakan ini coto enak. Padahal tidak. Ada yang bilang itu coto penuh kolesterol. Siapa bilang? Nah kita ini kan banyak sekali penyakit. Lihat kosongkolo. Nggak bisa kak, Nah dulu nenek-nenek petani, sarapan paginya songkolo. Satu ketika saya ceramah di Sopeng. Setelah habis sholat subuh, saya ke rumahnya pengaji di songkolo hitam. Satu piring dia makan. Saya tanya, pengaji, tidak takut Ki mah? Dia ketawa. Kukira ustaz kona. Maksudnya tidak pernah itu songkolo membuat mah. Yang buat mah itu pikiran. Makanya kalau makan ki songkolo, bismillah Allahu Akbar, ya Allah jadikan ini makanan menjadi obat bagi segala penyakitku. Selesai. Tadi malam saya sudah sampaikan, jangan katakan durian kolesterol. Tidak, durian itu tidak pernah mengandung kolesterol. Yang penting jangan berkelebihan. Islam itu melarang berkelebihan. Makanya kalau kita makan durian, makan saja. Seandainya durian penuh kolesterol, maka tidak ada orang Palopo yang jalannya lurus. Ini logika saja lah. Kita pakai logika. Seandainya durian mengandung kolesterol, maka tidak ada orang Palopo yang jalannya lurus. Seandainya emping itu asam urat, maka tidak ada orang Selayar. Toh hakle. Nah keceramah hakle risila ajar nak kana itu. Kirimin jo ustaz. Nikit mah aido gele pa ustaz.
Apa tuh megele? Ya, nih. Di emping 3 keranjang. Bayangkan emping keranjang, rata-rata kita bawa naik pesawat. Jadi aneh-aneh tuh. Kalau kita ceramah di Selayar pulang, pasti bawa kok keranjang karena emping di dalam. Jangan juga katakan emping itu asam urat. Seandainya asam urat, tidak ada orang Selayar juga yang jalannya lurus. Lanjutkan ke Batuan dah. Makanya makan, Waki. Saya itu istilahku satu, Ji. Punatena pernah ku garing apa yang bisa dinamakan bukan ringase. Garing nggak lagi, nah karena dokter Pak bisa ki berhenti merokok, nggak bisa. Kenapa? Karena kapan saya berhenti sakit mah itu. Pernah kira orang sakit merokok? Tidak itu. Yang orang merokok itu yang sehat. Karena sehat pakai baru merokok. Puna garing mana bisa? Makanya Nabi ada namanya sunnah-sunnah Nabi ini yang qauliyah ini ucapan. Kalau kita ucapkan, makanya Rasulullah katakan amalmu itu tergantung niatmu. Hari ini pagi-pagi amal tajaina, hari Jumat lagi. Bersyukur ini semua memperpanjang di usia kita. Ini saja bayangkan nih, hujan sudah mulai menampakkan, tapi Allah belum turunkan. Kenapa? Masih ada orang berjumat berkah. Mungkin setelah duduk baru hujan turun. Duduk aja baru hujan turun. Atau dua kemungkinan, hujan beranjak dulu ke tempat lain. Kenapa? Bapak-bapak belum sampai di rumah. Doa makin, doa saja. Kan doa aja. Makanya Allah nyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Jangan pernah minta selain Allah. Apalagi kalau ada pedagang di sini. Ada pedagang. Kalau rezeki kita kurang-kurang bagus, coba ki amalkan kalau sudah ki salat fardu. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca sebanyak 320, salawat 100 kali. Setelah itu tutup dengan 3 kulkul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita tidak tahu rezeki kita dari mana datangnya itu rezeki. Ini banyak alim ulama kita amalkan. Jadi kalau sudah ki sholat fardu, paling bagus itu ambil ki tiap masjid. Kamu masih ingat ki almarhum guru tak? Kiai Haji Sanusi Maco. Beliau kalau ceramah itu kan kentara sekali marosnya. Dia kan orang Tambua. Itu kalau dia bicarakan enak. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau masuk kok di masjid, maka carilah 5 titik tempatnya masjid, karena doa di situ makbul didengar oleh Tuhan. Yang pertama, kau duduk di tempatnya imam yang disebut mihrab. Yang kedua, kau duduk di atasnya khatib yang disebut mimbar. Lalu yang ketiga, kau duduk sisi kanannya masjid, karena di situ malaikat Jibril menunggu. Yang keempat, berdiri kau di belakangnya imam, karena di situ ada Mikail juga yang jaga doamu. Dan yang ketiga, cari kau tiang untuk bersandar, untuk berzikir mengingat Allah. Cuma kalau hari Jumat, jantung kau di sini duduk, sudah pokok salat. Karena kalau hari Jumat ke di sini begini kita. Apalagi khatib kau di itu pun sarana. Ditambah pengurus masjid ka sehingga aji saldo kas 800 juta. Nampak sound sistemnya seng JBL inji, JBL Rialoa. 1 kali dicolok, 2 kali lapor. Ada masjid itu masih pakai kabel, pakai psycho mixer begini, pakai psycho itu bagusnya tidak ada kabelnya. Nah sekarang kan zaman berubah nih Pak. Sekarang zaman sudah canggih. Dulu ini kan pakai kabel. Sekarang tidak ada. Makanya kalau kita habis sholat fardu, coba kita sandar begini, lalu kita pejamkan mata, lalu kita amalkan tadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 320 kau baca, itu tidak sampai setengah jam. Salawat 100 kali,
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu Setelah itu baca mati juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing satu kali sebagai penutup. Insya Allah saya tidak tahu dari mana datangnya rezeki kita. Rezeki ganti selalu beridentik dengan uang. Kita kan kalau rezeki ini padahal rezeki banyak sekali Pak. Ini kan rezeki. Kalau masih bisa kita makan baroncong, rezeki. Kalau masih bisa kita makan songkolok, rezeki. Kalau masih bisa kita makan apa basang, rezeki. Kita kan opini pikiran kita satu je rezeki, doi. Kau gagal doi kau ni mati nak, belum tentu lah. Seandainya orang yang tidak punya uang mati ngasih itu payah bawah. Nah banyak juga orang punya uang tapi terasa mati karena yang ngasih terkulit nagaukang. Bayangkan rumahnya lantai 5, mobilnya semua jenis merek nih, dari Fortuner, dari Alphard, sampai Lexus, sampai Camry, sampai Mercedes, semua mobil mewah ada. Tapi dia tidak bisa tidur kalau malam. Dia tidak ada rezekinya dia. Ada orang cuma pabaluk gangang, untungnya per hari cuma 10.000, tapi sudah sholat isya ngorok mie. Matikan saja lampunya, dia tidak tindis. Nah tuwiki peang-peang. Tapi dia bisa tertidur. Jadi tidak selamanya uang bisa memberikan kehidupan. Tetapi kalau kita juga tidak punya uang, mesti terasa mati. Kayak ngasih dan dipakai doe. Aneh doe. Bahkan tadi malam saya sudah menyampaikan, ini alat yang paling hebat Pak. Kenapa paling hebat? Ini yang matikan karebosilin. Ini karena di sini ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, ada TikTok Shop. Makanya paling banyak tamu tak pagi-pagi itu yang di rumah tak parkir. Paket, dia missing. Ini yang matikan tuh. Hebatnya ini handphone, segala-galanya di sini kegiatan. Mau bayar ledeng di sini, mau bayar PBB di sini, mau bayar apa listrik di sini. Makanya kemarin-kemarin heboh tatkala Menteri Keuangan berkata, kenapa ini PLN setiap bulan selalu rugi. Baru tadi malam diumumkan untung nih. Pertamina untung nih. Selama ini selalu rugi. Sebelum saya ke sini saya nonton televisi, ada yang SPBU campurannya bensinnya pakai air, sehingga banyak motor masuk bengkel. Makanya orang semakin hari semakin brutal kayaknya ini. Selesai Pak. Di handphone ini segala-galanya. Orang bisa selingkuh di sini. Nah tulis sekarang nanti yang kapolsek. Nah mana? Sekali nak je ni telepon ke kapolsek, bayi nak ngangkat. Ya Pak. Halo. Apa namanya ini? Selesai mandi soalnya, Pak, apa? Ada telepon Pak Kapolsek. Jangan kalau mau selingkuh, jangan sembarang tulis nama, hafal ki nomornya. Baru bikin ki perjanjian dengan selingkuhanmu. Kalau bapak pedagang, tanya itu perempuan. Kalau nu WA, tanya kok, Mas, ada bawang mau dikirim. Selesai itu. Pengalaman ini lah. Kayak saya juga kadang jangkut hafal, kita gampang sekali yang menghafal nomor. Kalau misalnya udah pakai simpati 081342231532 selesai. Hafalannya itu di 342 selesai. Ini kode. Yang 56 di belakang 532235 selesai. Selesai itu. Jadi kalau tadi kita cakap, kalau lu WA kalau mau aku keluar ketemu, bilang mau ke saja, Haji, ada kodoi temanku mau kirim ki barangnya, selesai itu, mau bertemu ada pertemuan. Aman. Mana benin nu baca, Pak, siapa ini? Siapa? Tahu? Oh, Haji Samsudin itu. Tidak ada nama,
Loh, nomor dihafal, selesai. Setiap kau menelpon, hapus. Amal itu hidup. Nah, makanya saya bilang, jangan kita terlalu sok alim. Nah, sama di penyakit. Cuman ada kita hijab, ada perisai, ada filter. Nah, makanya orang bilang, bagaimana Ustaz? Deh. Nah, itu menggeral Ustaz paling banyak dosanya. Saya kesini tadi subuh, pelan-pelan aku lagi naik motor lewat Bakaraeng. Astagfirullah. Kenapa tuh sih ada perempuan dibonceng sama udah tahu pacarnya ke apanya. Begini rohnya di sampingku lebaki. La ilaha illallah. Lampu merah tuh lewat Bakaraeng. Ku janjang ini dosaku. Tena ku janjang. Lah kana ngasih kau tolong Ustaz ini tolong siri-siri. Masya Allah. Saya cuma bilang, ya Allah, moga kau pikir sama cuma berkah. Tapi ada yang berkah kuliah. Mau diapa? Dan ini semua, makanya tadi setidak-tidaknya melakukan satu bentuk kesalahan. Disinilah Nabi Adam protes. Apa protesannya Nabi Adam? Ya Tuhan, kau tidak adil. Kata Tuhan, kenapa kau Adam? Kau tidak adil Tuhan. Saya ini kodok satu je dosaku. Hanya makan buah kulbi karena surah istriku. Kau lempar kau buang ke dunia. Kau simpan di India. Istriku kau simpan di Jeddah. 4 tempat saya berpikir, beristighfar. Kau tidak pernah maafkan kah? Nih, kau tidak pernah maafkan kah Tuhan? Saya beristighfar di sekitar yang namanya Jeddah di India. Kau tidak ampuni kah? Saya beristighfar di sekitar Jeddah, kau tidak ampuni kah? Saya beristighfar di sekitar yang namanya Jabal Rahmah, kau tidak ampuni kah? Nanti dia beristighfar di sekitar pelataran Masjidil Haram, yang kala itu belum ada Masjidil Haram, di situ dia baru diterima doanya. Kenapa itu Tuhan? Satu dosaku, nah banyaknya kau dong istighfarku kau tidak terima. Kenapa umatnya Muhammad 1000 dosanya, satu kali dia beristighfar kau terima dia punya permohonan maaf. Inilah keunggulan, keuntungan kita selaku umat dari Rasulullah. Bayangkan kalau kita tidak pernah menjumpai Rasulullah, tapi kita cinta betul kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah juga menyatakan la yara wajhi salasa. 3 orang yang tidak melihat wajahku. Rugi kita kalau tidak pernah kita lihat wajahnya Rasulullah. Jangan makin heran. Seandainya Prabowo Subianto datang sing kampanye di pasar Butung, di pasar Ciduk, oh lumba-lumba ngasih mau saya ngasih foto. Niat mau foto di jabat tangan. Dulu kan samanya Soeharto, orang bangga sekali jabat tangan dengan Soeharto. Baru dicuci mi ukuran triplex. Yang ngasih bicara betul pakai jahit ni. Nasi ngasih tak mau kurungan juga naik balik no gadang. Ada kata panggil di sini. Orang kunyo. Coba yang orangku pun dari pangkep, orangku pun dari silai rasabuku. Jadi macam-macam itu bahasa. Bayangkan kalau Soeharto datang, baru kita jabat tangan. Kala itu orang bayar 500.000 demi kebanggaan karena berfoto dengan Soeharto. Tapi coba bayangkan kalau dari kemudian, kalau kita tidak melihat wajahnya Rasulullah. 3 golongan. Siapa golongan pertama? Aqul walidaini, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, watarikus sunnati, yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Lalu yang ketiga, waman sukirtu indahu falam yusalli alayya, yang sama sekali tidak pernah bersalawat kepada aku. 3 hal ini semua insya Allah kita tidak terlibat di dalamnya. Amin. Karena pasti kita akan lihat wajahnya Rasulullah. Tidak mungkin kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita ini masih rindu Pak dengan ayah ibu. Saya kadang juga kalau subuh habis kau sholat di masjid baru saya zikir-zikir itu, kadang saya tidak rasa air mataku berlinang. Kalau saya masih ingat ayah ibu, dia coba masih hidup bapakku ini, coba masih hidup ibuku. Kita ini kan bukan Nabi Adam yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kita juga bukan Nabi Isa Pak, lahir ada ibu tanpa bapak. Kita ini kita yang lahir karena ada ayah, ada ibu.
Bisa jadi pengusaha sukses, itu bukan karena usahamu. Dari nenekmu turun ke bapakmu, turun ke dirimu. Kemarin perpisahan dengan Panglima. Saya cuma ingatkan Bapak Panglima, Tabe Jenderal, ayah ibu masih hidup. Beliau katakan sudah meninggal Pak Ustaz. Pernahkah Panglima datang menziarahi makam ibumu, ayahmu dengan mengenakan pakaian bintang 2mu? Dia lihat ya. Sampai pemenang. Proses pelantikan Kajati baru. Begitu Pak Agus Salim tinggalkan kota Makassar ini, masuk Pak Didi Fahriyadi ini. Saya juga diundang ceramah di kantor Kajati. Itu bahasaku, izin Pak Kajati. Orang mana? Jawa Timur. Kan dia Jawa Timur kalau ngomong gini loh. Itu Jawa Timur 2 loh bahasa. Itu orang Jawa kalau ngomong kan gini. Saya kan memang orang Takalar. Cuma saya lahir juga di Jawa. Makanya temanku tanya, di Jawa mana kau lahir kau? Itu pe Jawa. Yang penting ada Jawaan tuh. Pak Kajati saya cuma tanya, izin Pak Kajati. Dia juga air matanya merah. Karena saya tanya, setelah pelantikan jadi Kajati Sulsel, pernah enggak kau datang ziarahi makam ayahmu dengan mengenakan pakaian kebesaranmu ini? Ingat, kalau ada bapak-bapak di sini, tentara, polisi, pegawai negeri, sering-seringlah kalian ziarahi makamnya orang tua dengan memakai pakaian. Kalau kita tentara dilantik Pak, apalagi di Pakato ya kok, yang polisi kau dilantik di Batua, tiba-tiba jam 10 dianggap upacara bubar peresmian Bintara, maka ibu pasti hadir begini bersamaan bapakmu. Wih, kami anak-anakmu 1000 tentara dilantik. 1000 itu tubuh sama, rambut sama, baju sama. Pasti nak kamu di tuan. Kemana itu nak kau dong? Omang, mana kau omang? Orang tua matanya, ternyata yang dari belakang. Nah peluk mamanya, ma. Begitu dia peluk ibunya, ma. Ibunya duluan air matanya ibu meleleh. Nah sekarang pertanyaanku di Jumat Berkah, pernahkah kita teteskan air matamu terhadap kedua orang tua? Kalau belum pernah, insya Allah Jumat depan kita sambung. Cukup waktu lah tuh. Saya sudah bilang hilang itu kujangan. Apa begitu? Kenapa itu kalau pulang? Jadi insya Allah nanti kita sambung Jumat depan lagi. Itu pun kalau saya masih dipanggil. Kalau tidak betul tidak datang. Nanti saya jelaskan di minggu kalau bulan-bulan berikutnya 3 hal ini yang tidak melihat wajah Rasulullah. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, saya kira ini saya bisa gambarkan. Kembali lagi beraktivitas bersama. Bagi bapak-bapak yang pedagang, saya doakan di hari Jumat ini mudah-mudahan dagangan tak laris manis, amin. Bagi bapak-bapak yang guru, yang apa, semua sukses di semua. Dan insya Allah kita yang sudah tua-tua yang sakit, semoga Allah angkat segala penyakit yang kita derita ini. Sekian, ada sedikit ya. Ya? Kalau duda tidak usah didoakan doe. Karena bugi sika angka doi mo boting ko. Kone kaka doi mo peloi ko. Apalagi sekarang perempuan mau dilamar, kalau cuma 300 juta tunggu dulu. 2 minggu kemarin saya di Kelaro, pengusaha tambang dari Kolaka namanya Haji ini. Begitu setelah menikah datang anak-anak kecil 2, bawa kunci rumah, kunci mobil. Tante, ada. Laki-laki ceramah dah. Maka sekarang kan gini mami tuh, habis ke ceramah pasti lebih sih Ustaz. Ada rekening tak? Ada kirisnya tapi. Itu di Kelaro. Masa dokter tidak ada bisa? Tapi ada masih bertanya silakan. Tapi ya. Ya silakan langsung yang mau bertanya. 1 atau 2 pertanyaan di dalam dulu, di dalam program ya langsung saja Pak. Terima kasih. Tadi telah disinggung tentang perkawinan. Tadi saya tanyakan apa hukumnya Ustaz apabila seorang muslim menikah dengan perempuan yang non muslim.
atau sebaliknya perempuan muslim dan laki-lakinya non muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum masuk ke pertanyaan kedua, Ya, saya tanya Ki, tidak adakah perempuan Islam yang cantik? Tidak adakah laki-laki Islam yang tampan? Cinta itu kan kebohongan. This love itu cinta kebohongan. Tapi sekarang kan karena selebritis banyak sekali. Coba kita lihat Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Jamal pasti muslim, Lydia Kandau tetap Nasrani, walaupun ujung-ujung kehidupan terakhirnya ini cerai. Karena memang rumahnya tidak diberkahi. Jadi jangan kau coba-coba menikahi wanita yang bukan seajaranmu. Nagala gambar ko Ustaz. Jadi na ba yung gambar? May kuribugi sih, sudah putih, cantik, macam-macam. Sopeng itu jangan kau macam-macam. Ada betul perempuannya itu hebat, cantik. Apalagi Malino, wow. Dia ala-ala apa itu Korea. Iyo, bantai. Kakalah. Cuma tinanya juga ini karena bunga-bunga nama samba. Nah kita ini kan bunga-bunga nama samba sagebau kirasana. Itu perempuan itu. Kita dilayang ini kan ada lagu tak? Tujuh asih pamempoan lagu pare ane laguku ri kampung layang ri waktu sara alloa. Konon kabarnya yang menciptakan ini lagu acini kibene malo lain salah gamarakna. Jadi kalau kita mau nikah dengan wanita yang tidak seagama kita, ngapain? Lajain na bene gambar mus, anak-anak jilati gambarana, anak-anak jimuis gambarana. Ngapa dotea? Karena katanya tidak ada cinta. Cinta itu adalah kebohongan hidup. Memang waktu pengantin pertama, alhamdulillah, pengantin baru itu segala-galanya nikmat. Saya masih ingat waktu pengantin baru malam pertama aku dijagai. Ada neneknya, ada tantenya, ada kemana-mana gainan. Tapi tenato, beta. Nah kalau tuh nenek kuirate di kalisong oyana, tena jariku ni pakasiri di paranda tahu. Kusar ko baca-baca na kurus semangat na galisong. Nah, begitu masuk kai selesai. Kenapa? Kita lupa waktu mapasi Karawa. Banyak orang mapasi Karawa cerita alle tak galap paling-paling nan jo benenu. Oh kareng laku tak galap paling-paling na benengku supaya na malim-malim mangir batang kalengku tuh ini. Kita kan sekarang asal mapasi Karawa kan, mapasi Karawa itu 3 sebenarnya dipegang, ini dan ini. Kenapa indok boting tidak mau ini? Jangko tetir komate. Kenapa? Karena dulu orang pengantin tidak dasa. Tahu tidak dasa itu yang hitam. Kalau dikasih gini kan rusak. Rugi indok boting. Padahal Rasulullah waktu menikahkan Ali dengan Siti Fatimah itu dia angkat tangannya gini. Ini ni tak galah supaya bacana kareng laku tak galah paling-paling na benengku supaya na maling-maling mangir batang kalengku tak lagi karok-karok na seri membawang kana pasulu kareng laku tak galah karok-karok na benengku apa lakukan ria na kacinangi naon di karok-karok na selesai. Itu dulu. Pertanyaan kedua tadi apa? Orang tua apa? Kalau berbakti sama orang tua banyak. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, jangan perlu pakai doa selalu. Doa cukuplah. Makanya kalau doa jangan pakai bahasa Arab. Kalau itu kita tidak ngerti. Mending kau bahasa Indonesia. Angkat tanganmu ba'da duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, saya hadapkan wajahku ke hadiratmu. Saya menengadahkan tangan ini di hadapanmu ya Allah, seraya hati saya.
lidah saya berucap di hadapan-Mu ya Allah, selamatkan ayah ibuku di alamul kuburnya, lapangkan, luaskan, cahaya terangnya selalu ada di alam barzahnya. Selesai. Doa itu jangan terlalu panjang. Makanya banyak imam-imam masjid putar guru, salah aku baca doa bos, nggak cambuk je. Coba bayangkan kalau datang ke diwar dokter, dokter bikinkan dulu kopi susu karena sama Nur, minta ke juara kamu 2 bungkus sekaligus hari minum. Bingung lah, apa tu kan? Beda kalau Pak Sindri. Pak Sindri itu kan bahasanya lancar lagi, tapi ini juga sudah hilang Pak. Dulu kan kalau sore-sore itu ini kedengaran niat menyemai haji mak di batu rata di nek pontong nangerang cek la talung karo nana pasing kari balak na haji bau na odot domi aja karena janda ruana. Jadi kalau mau berbakti sama orang tua, doa saja. Kedua, sedekahku atas nama orang tua. Sedekah yang tidak putus. Contoh sarung. Ini sarung begini. Sarung ini sedekahkan ki atas nama orang tuamu. Ini tidak bakalan habis. Kau taruh di masjid boleh, kau kasih Pak Imam bisa, kau kasih marbot boleh, kau kasih muazzin bisa, apalagi ustaz. Nah, maju lagi. Itu namanya anak berbakti. Artinya tidak pernah melupakan baktinya terhadap orang tua. Saya kembalikan singkat. Kenapa tadi MC katakan mari kita sama-sama kirimkan suratul Fatihah kepada almarhum bing ini. Tadi kan? Tahu enggak riwayat sejarahnya? Itu dikala seorang waliyullah lewat di depan kuburan. Lalu dia mengucapkan salam di kuburan itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka ahli kubur semua menjawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba bangkit semua bangun. Ada satu penghuni kubur duduk-duduk ki. Bahasa kasar mungkin duduk-duduk ngopi sambil ngerokok. Ya Allah. Tiba wali ini nanya, om, kenapa duduk-duduk kok? Kenapa tidak seperti yang lain sana sibuk cari makanan? Apa katanya? Minta maaf Pak. Ada anakku di pasar Ciduk. Setiap hari Jumat itu selalu adakan doa bersama, ceramah bersama, Jumat berkah, saling memberi, saling menyumbang. Itu tidak pernah berhenti kirimkan surah Al-Fatihah, sehingga pahalanya aku terima setiap saat. Oh begitu ya. Ternyata wali ini bangun, besoknya dia cari, anggaplah di pasar Ciduk, dia dapati anak muda penjual beras. Mak liter tidak dengan satu, tapi dia mengaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wali tanya, kenapa begitu cara meliter? Apa jawabannya? Om, semenjak ayahku meninggal, ibuku mati, saya belum berbakti dan berbuat apa-apa karena saya masih kecil. Hanya satu di kerjaku, kirimkan ia Fatihah terus dan kirimkan ia surah ini, semoga di kuburnya selalu bahagia. Walilah itu memeluk. Nah, beruntung kau, bapakmu selamat di dunia, di kuburan. Alhamdulillah. Sebulan kemudian lewat lagi. Assalamualaikum ya Allah. Seluruh penghuni kubur bangkit lagi. Ternyata ini anak sudah sibuk Tommy cari makanan. Ditanya, kenapa kau sudah sibuk? Dia bilang, minta maaf Pak, sebulan yang lalu waktu kau datang, anakku itu masih kirimkan kan, tapi sekarang anakmu tidak kirimkan, sudah tidak kirimkan lagi Al-Fatihah. Kenapa? Ada Tommy di sampingku, mati Tommy. Nah kalau sudah mati, siapa lagi kirimkan kalau bukan kita semua? Makanya beliau tadi katakan, mari kita kirimkan Fatihah kepada muslim, muslimat, berarti seluruhnya. Nah itu bakti. Satu lagi silakan. Siapa aja di situ? Oh, sana belakang. Izin tabe. Ya silakan. Pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja Pak Ustaz. Ada 3 kenikmatan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pertama, kenikmatan sholat.
Yang kedua, kenikmatan perempuan, kenikmatan wanita. Dan ketiga, kenikmatan parfum. Bagaimana mendapatkan ketiga kenikmatan ini? Pertama, kenikmatan perempuan. Karena banyak orang yang mencintai perempuan seperti janda, dia mudarat di hadapan perempuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam saya ceramah di Bantimuru. Yang meninggal itu yang dibunuh oleh pacarnya. Ada itu viral gitu? Iya, karena kebetulan masih ada kayak hubungan keluarga. Makanya anakku kemarin pinjam mobilku, dia ke Maros Bantimurung sama anak mentuku. Ternyata anak mentuk punya tante. Jadi tadi malam saya tanya, kenapa kalau almarhumah? Kenapa bisa? Pacar gelapnya. Pacar gelap memang besar, apalagi kalau pasar gelap. Kenapa Bali? Sastan dulu. Nah makanya Dabe, Rasulullah itu memang mencintai. Sholat itu kan utama, bukan saja Rasulullah, kita juga mencintai sholat. Tidak ada orang tidak suka sholat. Makanya saya heran, kalau ada orang miskin, sudah miskin harta, sudah miskin kekayaan, miskin tahu lagi ibadah. Tidak tahu apa yang kau bawa. Kita ini ajian. Pasti baru pulang salat subuh. Bapak-bapak Kalau mati kikodo, ini saja kalau mati ya sorbanku, tidak mungkin di sini. Ini sorbanku kalau mati tidak mungkin begini Pak. Kuroba mi pasti begini mami. Kalaupun saya mati lalu lantas saya agak senyum, berarti itu kan husnul khotimah. Tapi coba bayangkan kalau saya mati lalu mataku terbuka satu. Lalu yang ngasih ke melayat pasti akan Ustaz Paudo. Subhanallah. Jadi memang kalau kita bicara sunnah kebiasaan Rasulullah menikah, memang laki-laki itu bodoh kalau tidak mau menikah. Makanya Rasulullah tadi nyatakan an-nikahu sunnati. Kenapa turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'? Sampai 4 boleh. Cuma itu tadi yang tidak bisa, perasaan. Mau tunjuk Pak. Apalagi kalau kita lihat sekarang, statistik menyatakan di Makassar ini jauh lebih besar perempuan ketimbang laki-laki. Bahkan kalau Bapak buka data, jumlah janda di Makassar itu mencapai hampir kurang lebih 2.800 sekian, hampir lebih. Sementara berkas untuk cerai masih begini. Kenapa saya tahu? Minggu kemarin ada KDPA, Pengadilan Agama, ngurus tetangga yang mau nikah di bawah umur. Saya juga protes ke Kua kemarin. Pak Kua salah Ki Bos. Jangan kasih begini umat. Saya sengaja datang ini, mau kak lihat, mau kak tahu kenapa di aturan begini. Urus KTP 17 tahun bisa, urus SIM sudah 17-18 boleh, tapi urus pernikahan harus usia 19. Dan di bawah 19 dianggap pernikahan dini dan harus melalui proses Kua. Melalui itu Kua masuk, dia batalkan pernikahan. Lalu kita ke DP 3A yang dulu KPA, Komisi Perlindungan Anak. Rekomendasi itu baru dibawa lagi ke Pengadilan Agama. Kebetulan hakim agama di dalam, teman kuliahku, anaknya toko buku pesantren ini, Pak Hima. Saya tanya, oi kenapa begini aturanmu? Dia bilang, ku tanya kau dulu jujur, kau ini apa? Itu perempuan bagaimana? Maksudnya? Dia bilang, bagaimana? Maksudnya? Dia bilang, terisi atau tidak? Kalau terisi itu cepaki, tapi harus melalui visum dokter rumah sakit. Nah kalau tidak apa-apa orang, nah kan lama. Susah mengasih. Inilah aturan kita, makanya bapak-bapak yang punya anak usia perempuan 19 tahun harus dilihat lagi tanggalnya. Dikala 2005 dia sudah masuk di angka 19, cuman dia lahir di bulan November, pernikahannya Desember, belum bisa.
Apa di pernikahannya Januari belum bisa muncul buku nikah. Kenapa? Menunggu November. Ngapa itu? Inilah kakunya kita punya undang-undang di Indonesia, Pak. Kita tidak anu. Dan kenapa? Tidak ada tong itu bantai-bantai orang yang kerja di Departemen Agama. Ada tong yang pernah banting barang. Malaki karena jabatan hilang. Makanya saya tanya orang, seandainya masih anggota DPR, kan merem-merem, sengennya. Cuma tidak dipilih kemarin, sehingga tidak duduk. Kadang-kadang tidak diduduki karena kau tidak pilih. Kita dipilih kalau ada uang. Nah uang ini kan, coba makin lihat. Tak kalah 2 perempuan anggota DPR-nya menipu. Minta maaf, Makassar ada di online yang kita sudah tahu. Dan itu anggota aku, partaiku. Mau di apa? Kenapa? Orang tidak milih dengan yang namanya melihat akhlaknya ini calon. Orang cuma lihat doa saja. Makanya ada lagi kemarin, Ustaz maju mau ke aja. Dulu suruh maju aja lu pilih ya. Selesai. Makanya waktu penerimaan siswa baru kemarin, ada ibu-ibu di Warkop Petiku datang menangis. Tak bangga tuh, Bu, jangan menangis kalau di depanku. Nanti orang bilang, maafin dia Ustaz. Baru kau tolak cintanya orang. Dan dia ada kenapa gitu? Anakku, Ustaz, kenapa anakmu? Tak lulus ke SMP 4. Gampang aja apa? Kalau tidak lulus gampang. Iya, ada guru tanya, Kak, cari ke Pak Ustaz. Lulus gitu. Alhamdulillah. Mana berkasnya anakmu? Ini. Lulus mini. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Itu kerok. Belum ini. Nah kenapa ada jual kok? Dia bilang ada juga Pak Ustaz. Berapa? Minta 20 juta. Mahal begitu Pak Ustaz. Nah, baru kau rasakan. Kemarin waktu macalek kau bilang ada itu anu Ustaz. Sekarang kau balas kau ada tonjiwanmu. Siapa kau pilih kemarin? Dia bilang wali kota iya Pak. Pak Api. Kau di Pak Api. Sekarang sudah jadi wali kota. Pak Api kau di sana. Dia bilang tenan angkat ke teleponku. Makanya. Iya lu telepon tenan uman. Naki nugapa. Kenapa? Karena kita tetangga. Lu tahu rumahku, lu tahu orangku, selesai kok. Kau pilih orang lain demi uang 100.000, selesai. Anakmu silakan masuk, tapi bayar kok 20 juta. Nah kalau tidak ada uangku, kalau begitu tidak ada ke kotaku. The big power hilang. The big power kekuatan besarku hilang, body power hilang. Yang ada tinggal hand body. Pak gosok-gosok. Kalau kita masih pejabat, nah itu. Ini masih berfungsi. Waktu gua anggota DPR, oi Pak Lurah mana kau? Siap di kantor Pak, sini kau 5 menit nah. Oh iya Pak. Sekarang kutel Pak Lurah mana ki? Tunggu dulu Pak, berapa kali wali kota? Iya. Ali jika. Berapa kali wali kota? Mana ki dia mau telepon? Makanya ini bahaya tuh bisa take balik-balik. Di telepon sih, mana mau kau? Di jalan mah. Ini di jalan mana? Kau ini batu mah di jalan mah. Oi, telepon rumah aku pakai telepon. Jadi tapi kalau kita mau lihat cinta Rasulullah, banyak hal yang dia lakukan. Memang pernikahan itu sampai dia suruh menikah, sampai Allah backup dengan 4. Cuman PP nomor 74 itu telah dihapus. PP 10 tahun 74 itu dihapus gara-gara Ibu Tin tidak mau dimadu. Gara-gara itu kan Soeharto mulai ngelirik toh. Zaman-zaman itu. Jadi ya Alhamdulillah sekarang udah dicabut, tapi diberi lagi kewenangan yang berat. Makanya saya tanya teman-teman di DPR, kenapa kita buku nikah kedua tidak bisa kau terbitkan? Apa susahnya menerbitkan buku nikah kedua untuk terjadinya pembagian harta warisan? Kasihan orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu yang tidak diakui oleh undang-undang, tapi agama mengakuinya. Yang mana kita mau pegang ini? Undang-undang yang dibuat oleh manusia atau aturan yang Allah telah tetapkan? Pasti Allah dong. Makanya buatkan saja aturan bahwa laki-laki yang menikah berhak mendapatkan kembali buku nikah demi kelangsungan untuk keturunannya dalam pembagian harta warisan. Karena kapan kau tidak dapat harta warisan? Bapakmu kaya, 2 istrinya. Istri pertama 3 anak, istri kedua 8 anak. Kenapa banyak? Karena umurnya baru 20 tahun. Nah beda memang. Makanya orang bilang adil, belum bisa. Adil itu kalau 3 orang, 1 rambutnya gondol, 2 yang rambut perwira,
3 yang rambutnya panjang, yang gondol, yang tentara perwira dengan gondrong. Kalau mau lihat adil, kasih ke mereka 3 sisir. Yang merasakan enaknya menyisir si gondrong. Ibota apa nak kasih ya? Maka si botak katakan, bagaimana cara menyisir? Pasti jawabannya singkat, sakit. Maka tanya istri pertamamu, bagaimana setelah suamimu menikah di istri ketiga? Sakit. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu nah. Yang penting dipanggil kat data jatuh lagi. Insya Allah. Kalau tidak mau lonjak. Saya kira demikian. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilapan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyatil hajat. Allahumma rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhtaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.